Bab 542. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Anda telah mengalahkan jarum lapis baja. 121.599.800 XP telah diperoleh. Jumlah jarum lapis baja yang terbunuh, 2/10. Ini perburuan yang lesat. Pengalaman yang diberikan oleh jarum lapis baja, lebih dari 2 kali lebih tinggi daripada vampir True Blood. Dibandingkan vampir junior di kota-kota bawah tanah, mereka memberi 30 kali lebih banyak XP. Berkat itu, Grid mencapai level 322 dan dengan cepat mendapatkan XP. Tapi, sulit untuk mengenali Dungeon Kastil Pangea, sebagai tempat berburu yang ideal. Itu karena, jarum lapis baja tidak sering muncul. Seperti yang dikatakan Sua, jarum lapis baja adalah monster yang bertindak sendiri. Pertemuan pertama dengan 6 dari mereka, adalah kasus khusus. Grup Red Phoenix dipenuhi dengan rasa aman. Karena, jarang menemukan satu jarum lapis baja. Sementara, Grid merasa sangat menyesal. Akan lebih baik, jika mereka terus-menerus respawn 2 kali sekaligus. Dia ingin mendapatkan banyak benang perak. Grid merasa tidak sabar dan cemas. Jika dia menggabungkan semua titelnya, Flexibility Grid tepat 3723. Dia bisa mengendalikan maksimal 10 benang perak. Yang berarti, dia tidak puas hanya dengan 2. Dia ingin memaksimalkan kemampuannya, dengan mengamankan 8 benang perak dengan cepat. Harem. Mereka berjalan sekitar selama 10 menit, dan hanya menemukan 2 jarum lapis baja. Dari sisi lain lorong itu, suara langkah kaki pelan terdengar lagi. Grid mencoba sesuatu yang baru untuk melawannya. Sama seperti jarum lapis baja menahan Noe dan God Hands. Dia diikat dengan jarum lapis baja menggunakan 2 benang perak. Nama. Needle Binding. Itu nama yang agak akrab. Tapi, ini bukan nama yang lucu. Itu adalah nama yang muncul dengan Grid, setelah berpikir serius. Hawiririk. Benang perak diputar dan diikat erat-erat, ke tubuh jarum lapis baja. Pinggang dan kedua lengan diikat dengan kuat. Itu adalah adegan yang menunjukkan, betapa hebat ketangkasan Grid. Baik, aku melakukannya dengan benar. Senyum kepuasan muncul di wajah Grid. Tapi, senyumnya tidak bertahan lama. Wah. Jarum lapis baja mengerahkan kekuatannya, dan benang perak dilepaskan. Pengikatannya terlalu lemah. 2 benang perak tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bukan hanya jarum lapis baja. Kebanyakan monster di atas level 200, akan melepaskan ikatan 2 benang perak. Harus ada setidaknya, 10 helai untuk mengikat. Grid mengingat benang perak sambil memikirkan ini, dan memelintir kedua untaian menjadi 1. Lalu, dia menembaknya seperti panah. Butuh 2 detik untuk mengendalikan 2 untai benang perak. Itu berarti, perlu waktu sekitar 10 detik, untuk mengendalikan 10 untai benang perak. Grid merasa perlu untuk meningkatkan fleksibilitinya menjadi 4.000 poin. Jika fleksibilitinya mencapai 4.000, tingkat kontrol dari benang perak akan berlipat ganda. Bagaimana jika dia bisa mengendalikan 10 benang perak dalam 5 detik? Sistem terkuat di sebelah Pavranium akan lahir. Satu-satunya yang kurang adalah, kecepatan lemparan benang perak. Pada akhirnya, benang perak itu masih berupa benang. Itu sangat ringan. Ada batas yang jelas untuk kecepatan, di mana Grid bisa melemparnya. Itu akan menjadi kurang efektif, melawan lawan yang gesit. Untuk memanfaatkan benang perak sebagai senjata, itu akan lebih baik, untuk meletakkan pisau di ujungnya. Atau, aku bisa membuat jebakan di medan perang untuk memanfaatkannya. Dugun-dugun. Grid tumbuh pesat dalam proses merancang dan cara menggunakan benang perak. Dia tiba-tiba menyadarinya. Potensi pengembangannya telah tumbuh secara eksponensial, sejak mendapatkan benang perak. Jika diriku saat ini bertarung melawan Kraugel di kompetisi nasional, aku akan 100% menang. Dia yakin akan hal itu. Masalahnya adalah jika Kraugel juga semakin kuat. Kraugel memperoleh kelas Sword Sein, yang digambarkan sebagai kelas tempur terkuat. Grid tidak yakin, seberapa kuat Kraugel sekarang, setelah mendominasi dengan kelas normal. Aku pikir harga diriku terluka. Dia tertinggal di belakang kelas normal, meski memiliki kelas legendari. Pada saat itu, dia pikir itu wajar, karena kurangnya bakatnya. Tapi sekarang, itu sangat memalukan. Aku harus menghapus kesalahanku. Motivasi Grid melonjak. Hasratnya untuk terus maju di depan Kraugel memenuhi hatinya. Cahaya. Grid, Sua, dan anggota Red Phoenix akhirnya memulihkan penglihatan normal mereka, ketika mereka mencapai jauh di dalam Dungeon. Dinding Dungeon memiliki karakteristik mengisap cahaya. Sekarang, giok menutupi dinding, mengeluarkan cahaya lembut yang menerangi interior. Ada tempat seperti ini di Dungeon. Sudah 4 tahun sejak grup Red Phoenix memulai ekspedisi Dungeon. Tapi sementara itu, mereka tidak pernah masuk begitu dalam ke Dungeon. Mereka selalu kembali, setelah bertarung beberapa jarum lapis baja di pintu masuk. Tapi, hari ini berbeda. Grid memimpin dan membunuh semua jarum lapis baja yang muncul. Itu memungkinkan mereka yang mengikutinya masuk jauh ke dalam Dungeon Kastil. Berkat dia, mereka dapat menemukan diri mereka di ruang yang indah, dikelilingi oleh batu giok. Mereka dengan cepat mulai mencari ke dalam. Ada danau yang jernih dan tumbuh-tumbuhan berharga tumbuh secara alami.
Temperaturnya tepat. Itu adalah tempat di mana orang dapat hidup, jika mereka memiliki makanan. Tapi, bagaimana dengan 4 bagian ini? Tidakkah kita akan sepenuhnya terisolasi, jika jarum lapis baja menyerang kita, dari keempat bagian? Itu benar. Tempat apa ini? Beberapa anggota yang mencari menemukan sesuatu, yang terbenam di danau yang jernih. Apa ini? Heok, ini. Peti harta karun. Peti harta karun. Seperti halnya Dungeon, peti harta karun sering muncul di Dungeon Kastil Pangea. Tapi, kemungkinannya sangat rendah. Dalam 4 tahun terakhir, kelompok Red Phoenix menemukan tidak lebih dari 10 peti harta karun. Sekarang, peti harta karun terletak jauh di dalam danau yang jernih. Seolah, itu tidak ingin ditemukan. Grid menunjukkan minat yang besar di dalamnya. Apakah itu akan mengandung emas? Itu 3 jam, setelah memasuki Dungeon Kastil. Grid tertawa cerah di peti harta karun, meskipun tidak bisa memburu beberapa mangsa. Anggota Red Phoenix menghentikannya, saat dia meraih peti harta karun. Itu bisa berbahaya. Tahun lalu, seorang rekan kami membuka peti harta karun yang ditemukan di Dungeon ini dan diracun. Kata-kata mereka adalah kebenaran. Ada kemungkinan 50%, jika peti harta karun di Dungeon akan menjadi jebakan. Lalu, apakah kamu hanya akan meninggalkannya, tanpa membukanya? Anggota Red Phoenix menggelengkan kepala pada kata-kata Grid. Bukan itu. Aku hanya khawatir hidupmu, akan dalam bahaya. Serahkan pada kami. Grid tidak bisa terluka. Grid sedang membersihkan jarum lapis baja, atas nama anggota Red Phoenix. Itu karena alasannya sendiri. Tapi sebagai hasilnya, dia sangat membantu anggota Red Phoenix dan Pangea. Red Phoenix ingin membalas budi kepada Grid. Teguk. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anggota Red Phoenix mengeluarkan peti harta karun dari danau dan menelan ludah. Mereka khawatir tentang keracunan atau luka serius, ketika membuka peti harta karun. Mereka tidak ingin mengambil risiko Grid terluka. Denting. Tangan anggota itu bergetar, dan dia meringis. Anggota Red Phoenix akhirnya mengatasi ketakutannya, dan membuka tutup peti harta karun. Tidak, dia mencoba membukanya. Itu tidak terbuka. Apakah ini terkunci? Ketegangan kelompok Red Phoenix dirilis sejenak. Suasana khusyuk agak cerah. Bukankah jarang peti harta karun terkunci, berisi jebakan? Itu benar. Biasanya, dipenuhi dengan harta. Mari berikan ini ke Grid. Mereka tidak akan berhasil di sini, tanpa Grid. Kepemilikan peti harta benda secara alami milik Grid. Grup Red Phoenix dengan sopan, menyerahkan peti harta kepada Grid. Ada tukang kunci di Pangea. Dia mungkin bisa membuka kunci peti ini dalam seminggu. Petik 2. Dibutuhkan sedikit uang, karena keterampilan tertentu diperlukan. Iya. Grid menerima peti itu dan mengerutkan kening. Peti ini berisi sihir khusus. Beratnya luar biasa. Pengukur berat badanmu telah terlampaui. Kecepatan gerakan akan menurun hingga 80%. Petik 2. Staminanya berkurang ke level ini. Berarti, mustahil untuk melanjutkan quest jarum lapis baja. Grid masih harus berburu 3 jarum lapis baja lagi. Jadi, peti harta karun ini hanya akan menjadi beban. Tapi, Grid tidak peduli. Dia memiliki kunci universal. Denting. Grid mengambil kunci hitam dan membukanya sekaligus. Itu sangat mudah. Dia hanya memasukkan kunci ke dalam kunci, memelintirnya, dan itu tidak dikunci. Sua dan anggota Red Phoenix terkejut, melihat pemandangan yang tidak masuk akal itu. Membuka peti harta karun Dungeon sekaligus. Situasi apa ini? Grid benar-benar ahli. Apakah dia lahir di bawah bintang keberuntungan? Sua tidak tahu, mengapa wajahnya merah. Itu pada saat itu. Peti perangkap telah dibuka. Asap beracun telah mengepungmu. Anda telah menderita 4.883 damage. Anda telah diracuni. Kepalamu berputar. Anda tidak dapat menggerakkan tubuh bagian bawah. Anda akan kehilangan 4.500 HP per detik. Anda telah menolak. Sosok misterius muncul. Sebuah quest telah dibuat. Grid. Sua dan anggota Red Phoenix terkejut. Itu karena racun yang dipancarkan dari peti itu, mirip dengan yang mempengaruhi rekan mereka tahun lalu. Grid menghirup banyak hal dan pasti tidak akan aman. Anggota Red Phoenix terkejut oleh situasi yang tiba-tiba, tapi Sua merespons dengan tenang dan segera. Pergi pada Grid, dan beri dia penawarnya. Kemudian, melarikan diri dari tempat ini bersama Grid. Pada saat itu, kamu siapa? Suara seseorang terdengar. Kiau. Jarum lapis baja mengalir dari 4 lorong. Mereka ada 8. Seorang pria parubaya muncul di belakang Grid, sementara kelompok itu dikelilingi. Sua dan anggota Red Phoenix langsung mengenalinya. Mustahil untuk tidak mengenalinya. Arube. Di masa lalu, dia adalah pelayan terdekat untuk Han Seokbong. Dia diduga dibunuh oleh pria Taois jahat, yang menyerang Pangea 2 tahun lalu. Hanya untuk bersembunyi jauh di dalam Dungeon. Dia adalah penguasa jarum lapis baja. Kamu mengkhianati ayah. Sua adalah gadis yang cerdas. Faktanya, dia merasakan, jika Arube berada di belakang invasi 2 tahun lalu. Arube tersenyum licik. Memang, kemarahan bunga Pangea itu indah.
Oke, aku akan membuatmu menjadi Jiangshi. Setelah mati, kamu akan melayaniku selamanya. Kamu, beraninya kamu menghina nona muda itu. Petik 2. Anggota Red Phoenix yang marah mengeluarkan senjata mereka, dan Arube tersenyum. Tang, tang. Sudah 7 tahun, sejak aku menemukan jarum lapis baja tidur di sini. Itu 3 tahun lebih cepat dari Lord Han Seokbong. Sementara itu, aku terus menjinakkan jarum lapis baja. Dan sekarang, mereka adalah pelayan setiaku. Kamu tidak bisa meletakkan satu jari di tubuhku. Sebelum kamu mencapaiku, kamu akan diubah menjadi daging cincang oleh benang perak. Anggota Red Phoenix tersentak. Mereka lupa tentang itu, karena kemarahan mereka pada penampilan tiba-tiba Arube. Tapi, Arube telah memanggil 8 jarum lapis baja. Itu adalah situasi terburuk. Tang, tang. Arube dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia menyaksikan anggota Red Phoenix yang ketakutan. Dia memeluk dadanya, saat wajahnya memerah. Kukuk, ini sangat menyenangkan. Sekarang, kamu akan tahu. Aku telah memimpikannya momen ini, sejak aku menemukan jarum lapis baja 7 tahun lalu. Hari di mana aku bisa mendapatkan Pangea dan Sua di tanganku. Gila, pengkhianat gila. Anggota Red Phoenix menyadari, jika Aruba tidak waras. Mereka menjadi putus asa. Mereka tidak tahu, jika grid sekarat di belakang mereka baik-baik saja. Mereka akan mati di sini hari ini. Tang, tang. Petik 2. Ngomong-ngomong, suara apa itu? Mengapa mereka terus mendengar suara memalu? Arube terlambat menyadari hal itu, sementara Sua dan anggota Red Phoenix melihat ke belakang mereka. Kemudian, mereka menjadi terkejut. Grid. Grid diracuni saat membuka peti. Orang yang sedang sekarat saat ini, berjongkok di depan landasan. Tanda tanya. Tanda tanya muncul di kepala Sua dan anggota Red Phoenix. Apakah dia gila? Arube menemukan Grid dan mengerutkan kening. Dia sangat tidak senang dengan Blacksmith merusak momen bersejarah. Tidak tahu situasi saat ini, dan memalu. Apakah kamu gila? Grid merespons, setelah Arube bertanya lagi. Ya, aku tidak normal. Taang. Item Combination. Itu memiliki kelemahan, karena sulit digunakan selama pertempuran, karena waktu penggunaan yang lama. Tapi, itu menghasilkan hasil yang luar biasa, setelah berhasil. Grid berhasil menggabungkan plus 9 Failure dan plus 8 Grid Sword Grid, sebelum memerintah God Hands. Item Transformation. Failure. Kiting. Keempat tangan emas berubah menjadi Grid Sword seperti hiu emas. Segera setelah. Kuang. Karena itu direproduksi oleh Pavranium, 4 Failure emas melebihi kekuatan aslinya, dan menembus tubuh jarum lapis baja. Darah jarum lapis baja berserakan ke segala arah, mengancam anggota Sua dan Red Phoenix. Linked Kill Wave. Kukuakua. Ada badai energi yang menyusul Arube. Arube tidak bisa mengenali situasi dengan benar, dan refleks menyusut kembali. Grid menghadapinya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kues barunya. Grid merasa percaya diri, segera setelah dia mengetahui tentang isi dari kues SS Grid.